Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi di Klinik Saham untuk tanggal 2 Oktober 2024. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh Mas Mino. Ya. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik ya, oke. Jadi ini mungkin kita mau lanjutin nih untuk hari ini, Klinik Saham hari ini kita mau bahas tentang market update di sesi 1, lalu kita mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi kalau Sobat Genvest punya pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom Q&A ya. Atau mungkin kalau maunya itu via audio, nggak mau ketik itu juga bisa. Nanti akan diskusi langsung sama kita. Pertama kita mau tahu nih kabar dari market hari ini di sesi 1 seperti apa. Silahkan Mas Mino. Ya, thank you Sharon. Ya, untuk market di sesi 1 tadi memang cukup tertekan ya. Ini di sesi 1 tadi closing turun 0,93% atau 71 poin. Untuk transaksi juga relatif tidak terlalu ramai ya, hanya di sekitar 6,9 triliun. Nah, dari sisi sektoral sendiri kalau kita lihat ini hampir semua sektor ini ditutup melemah ya, kecuali hanya 2 sektor yang positif, yaitu sektor energi dan bahan baku ya, di mana kedua sektor ini memang berkaitan dengan komoditas, sedangkan sektor-sektor yang melemah ya seperti infrastruktur, kemudian transportasi ini boleh dibilang tidak terlalu terkait dengan komoditas. Nah, dari pergerakan sektoral ini cukup kelihatan ya, investor kelihatannya cukup worry ya terkait dengan perkembangan geopolitik terakhir di Timur Tengah, karena kalau konflik geopolitiknya itu memanas, meluas ya, ini kan salah satunya tentu yang paling akan cepat kelihatan adalah harga minyak ya. Jadi ketika harga minyak itu naik ya signifikan, itu ini bisa memicu inflasi tentunya ya. Jadi inflasi ini bisa terdongkrak kembali naik dan bisa menghambat kebijakan moneter longgar yang baru saja dimulai gitu. Jadi mungkin itu yang sedikit memberikan khawatiran ya di market, makanya hari ini marketnya cenderung tertekan, selain karena memang ada satu saham di sektor infrastruktur yang kita tahu beberapa hari yang lalu itu dikeluarkan dari indeks FTSE ya, itu juga masih menjadi pemberat juga ya untuk sektor infrastruktur kita. Ya, jadi itu sih kurang lebih Sharon untuk statistik di sesi 1 tadi. Dan untuk di sesi 2 ini kelihatannya semakin dalam ini untuk pelemahan indeksnya ya, terpantau sekarang terkoreksi sekitar 120 poinan atau 1,57% gitu. Jadi udah di atas 1% lah. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin itu untuk dari ini ya, sesi 1 tadi. Emang sebenarnya beberapa hari terakhir emang IHSG bisa dibilang lumayan melemah nih. Ya. Nah, mungkin kita akan langsung ke ini ya Mas ya, ke kolom pertanyaan nih, karena udah mulai ada yang nanya nih. Geopolitik ini akan berpengaruh sebesar apa nih Dok ke sektor banking katanya? Nah, ya jadi tadi ya larinya tentunya ke inflasi ya. Jadi kalau misalnya ya kita ingat perang pertama antara Rusia dan Ukraina itu kan membuat harga minyak itu naiknya cukup tinggi ya, dan ujungnya di Amerika bahkan sampai inflasi itu 9,1% gitu. Nah, ini kalau misalnya terulang ya kita sih berdoa semoga enggak ya, karena inflasi yang melonjak tentunya itu tidak bagus gitu. Walaupun saat ini inflasi cukup rendah gitu. Tapi setidaknya ketika konflik itu meluas, itu kan harga minyak bisa kembali naik, dan ini bisa memicu kenaikan inflasi, dan pada akhirnya kebijakan moneter longgar mungkin tidak akan pemangkasannya itu tidak akan seagresif seperti yang direncanakan di awal gitu, karena ya dengan adanya kenaikan harga minyak ini kan berarti ada indikasi inflasi akan naik gitu. Jadi kalau misalnya terlalu agresif itu juga bahaya gitu. Nah, ke emiten-emiten perbankan ini bisa jadi negatif sih untuk sentimennya gitu. Karena kan secara umum emiten perbankan itu akan positif kalau tentunya BI itu atau Fed itu secara kontinu menurunkan suku bunga gitu, Sharon. Jadi agak negatif memang. Jadi harapannya ini konflik di Timur Tengah itu tidak meluas lah. Jadi
tidak kemana-mana dampaknya gitu. Iya betul, karena seperti kayak harga emas contohnya ya, itu udah naik langsung begitu konfliknya ini udah mulai kelihatan merebak lagi ya. Nah mungkin untuk next pertanyaannya ini bisa langsung ditanya nih, kalau misalkan Sobat Genvest yang lain punya, tadi kita udah bahas geopolitik, mungkin mau bahas tentang sahamnya langsung atau mungkin sektor apa, bisa langsung tanya ya. Kalau misalkan mau tanyanya via audio itu juga boleh, nanti pasti akan kita jawab. Nah untuk market emang sekarang ini masih lanjut ini ya, melemah ya di 1,59 malah. Jadi emang mungkin kalau bisa dibilang pelemahan ini juga bisa jadi opportunity ya. Kalau misalkan emang mungkin niatnya itu mau jadi investor nih lebih long term atau mid term nih, bisa jadi sebuah ini ya, peluang momen-momen seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan strateginya aja gitu. Jadi kalau ya kita kan tahu bahwa konflik di Timur Tengah ini kan maksudnya antara Iran dan Israel itu kan baru ya. Jadi ya memang resikonya masih cukup besar. Jadi kita juga perlu strategi ya, kalaupun masuk mungkin tidak dicicil yang full gitu. Iya. Betul dicicil. Oke. Apakah sudah ada lagi yang bertanya? Oke, belum ya. Mari kita tunggu dulu. Silakan Sobat Genvest, jangan malu-malu kalau misalkan ada yang mau tanya. Bisa langsung tulis di kolom pertanyaan ya. Nanti akan kita jawab nih ya. Karena emang kalau cleaning saham itu kita nggak setiap hari nih ya. Cuma beberapa minggu sekali. Jadi ini kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silahkan mari tanya di kolom pertanyaan. Oke, ini udah ada yang typing nih. Bang, kenapa pada turun ya dok? Bukannya setelah BI dan The Fed cut rate harusnya bagus. Nah iya, ini sebenarnya tadi sempat kita bahas nih. Jadi emang sebenarnya kalau pas cut rate kemarin emang semuanya itu rally nih, bisa dibilang market kita rally, terus market US pun juga rally. Tapi emang dalam jangka pendeknya itu emang ada berita baru nih, salah satunya itu mungkin dari stimulus kebijakan di Cina ya, yang ternyata itu jauh lebih besar dibandingkan stimulus ketika pandemi lalu. Dan ini juga diindikasikan bisa jadi sebuah peluang lah untuk negara tersebut agar ekonominya bertumbuh. Nah otomatis kalau negaranya itu ekonominya bertumbuh atau balik, ini jadi menarik nih bagi investor asing. Jadi emang selama beberapa waktu terakhir, kurang lebih seminggu ya, semenjak rilisnya kebijakan tersebut, emang pasar kita bahkan bisa dibilang banyak juga dari beberapa negara lain yang juga terlihatnya itu cukup drop. Sementara kalau untuk dari indeks China sendiri itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi kita bisa juga berasumsi kalau misalkan flow-nya itu sekarang udah mulai lari nih ke China, kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya yang jadi sebuah katalis negatif secara fundamental. Apakah sangat memberikan impact ya? Sebenarnya kalau dari fundamental belum ada yang berubah nih. Secara dari analis kami juga belum ada untuk mengganti meski atau downgrade ya kalau untuk saham-saham yang ada. Jadi kurang lebih secara fundamental ini tuh nggak ada masalah sebenarnya, cuma lebih ke flow-nya aja. Jadi sekarang itu flow-nya emang udah lagi keluar nih, lagi cari opportunity baru di market yang bisa dibilang jauh lebih murah. Kurang lebih seperti itu ya Mas Mino ya. Oke, next ada yang pertanyaan lagi nih Mas Mino. MDKA kenapa naik terus? Apa ada peluang buat naik lagi kah? Katanya gitu. Oke, ya pertanyaan yang cukup menarik. Oke, kemarin sebenarnya MDKA baru saja rilis kinerja keuangannya ya, dan hasilnya sebenarnya agak di bawah konsensus gitu untuk di kinerja di kuartal kedua atau di semester pertama ya. Nah, tapi memang untuk MDKA sendiri ya belakangan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, boleh dibilang lebih dipicu oleh kenaikan harga emas ya. Nah, harga emas ini kan belakangan setelah The Fed itu memangkas suku bunga yang notabene mendorong pelemahan US dollar, dan ini positif untuk emas gitu. Jadi kenaikan harga emas itulah yang membuat harga saham MDK itu boleh dibilang dalam waktu beberapa hari terakhir ya ini cenderung bergerak menguat. Nah, apakah masih ada potensi ke atas atau naik? Nah, saya lihat secara sentimen tadi, secara sentimen harusnya
peluang kenaikan harga emas itu masih sangat terbuka ya, karena tadi selain pemangkasan suku bunga, kemudian juga sekarang ada konflik di Timur Tengah ya, yang kita tahu bahwa harga emas itu kan safe haven. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran terkait dengan kondisi geopolitik, ini harga emas itu juga bisa naik. Jadi ada dua sentimen yang cukup positif. Nah ini membuka peluang untuk MDKA kalau dari sisi teknikalnya itu untuk menguji resist di sekitar 29.30 gitu. Jadi masih cukup menarik ya untuk MDKA-nya, baik secara sentimen maupun dari pergerakan teknikalnya gitu. Iya betul, itu untuk MDKA ya. Jadi emang peluangnya ini menarik sekali nih. Malah menariknya lagi emang ternyata meskipun IHSG beberapa waktu lalu itu dropnya cukup signifikan, MDKA masih melaju terus ya Mas ya. Yap. Nah oke, ini ada next pertanyaan nih. Primadona kita, Brent lanjut turun. Trennya udah patahkah atau nanti akan ada rebound dok? Oke, Brent ya, iya betul. Brent itu semenjak keluar dari FTSE ya, dikeluarkan dari FTSE ini emang dropnya signifikan ya, HRB beberapa hari terakhir itu. Nah sekarang untuk Brent sendiri itu sebenarnya dia ada, bisa dibilang ya, support kuatnya itu ada di area 5.425 nih. Jadi selama mungkin masih berada di area itu sebenarnya dia tuh ada potensi untuk close gap, karena sebenarnya ada dua gap nih di atas. Mungkin yang pertama itu di area 7975 sampai dengan 8800 ya. Lalu di atasnya lagi itu ada di 10.300. Nah ini sebenarnya bisa jadi peluang ya. Tapi mungkin lebih aman nih kalau misalkan untuk Brent itu lebih baik entry-nya tunggu sampai harganya rebound setidaknya ke 7.200. Kalau udah ke 7.200 mungkin itu akan jauh lebih baik, karena emang beberapa waktu terakhir kalau untuk dari sisi volumenya juga belum menarik nih si Brent ini ya. Dan emang juga bisa dibilang ketika IHSG-nya longsor, ternyata Brent juga ikutan longsor nih. Jadi biasanya itu mungkin dia suka ngelawan market ya, geraknya ya suka beda. Tapi ini enggak nih, kali ini IHSG turun, Brent pun juga masih ikut melemah juga. Itu kalau dari Brent nih. Dari Mas Mino apa ada tambahan nih Mas? Tidak ada ya, karena memang ya itu tadi faktor yang paling menentukan ya, faktor itu sih. Jadi sejauh ini sih belum ada yang lebih fundamental ketimbang hal tersebut. Iya betul, itu jadi salah satu katalis positif maupun negatif sebenarnya sih ya kalau misalkan keluar dari Brent atau mungkin kalau keluar dari sebuah indeks besar atau masuk dari indeks besar nih. Terima kasih untuk Sobat Genvest yang udah ikutan di Klinik Saham ya, yang udah nanyain pertanyaan. Semoga semuanya itu bisa jadi insight baru untuk Sobat Genvest. Dan jangan lupa untuk setiap rekomendasi kita maupun apapun yang kita sampaikan disclaimer on ya. Jadi untuk jual dan beli itu keputusannya tetap ada di tangan Sobat Genvest atau investor itu sendiri. Nah jangan lupa untuk tunggu lagi dan saksikan untuk Klinik Saham lainnya. Sampai jumpa di program Klinik Saham lainnya. Bye!